Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab nomor 21. Beliau berkata, bab ma jaa annal wudu'a fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillahi. Bab tentang bahwasannya perbuatan wudu atau melampaui batas dalam pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang-orang soleh akan menyebabkannya menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah. Bahwasanya melampaui batas dalam pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang soleh akan menjadi penyebab kuburan-kuburan tersebut nantinya menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, bab ini akan menjelaskan beberapa hal. Seperti dikatakan di kitab ini, diantaranya yang pertama, at-tahdziru minal ghulu fi quburis salihin wa 'idham khatariha wa kasrati dhalali fiha. Bab ini yang pertama menjelaskan tentang peringatan untuk menjauhi perbuatan ghulu atau melampaui batas dalam pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Yang pertama, intinya adalah agar kita menjauhi perbuatan berupa mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh. Sebenarnya sifatnya umum. Semua kuburan tidak berhak untuk diagungkan. Kita melampaui batas dalam hal tersebut. Cuman disebutkan kuburan orang soleh di sini karena umumnya yang diagungkan, yang umat terjatuh dalam perbuatan ghulu di dalam mengagungkannya hanya kuburan orang-orang soleh. Juga penjelasan tentang besar dan banyaknya kesesatan disebabkan oleh perbuatan ghulu tersebut. Yang kedua, bayan annal ghuluwa fiha yu'awwal bin nas ila ibadatiha. Yang kedua, bab ini akan menjelaskan bahwasannya perbuatan ghulu terhadap kuburan-kuburan orang saleh tersebut akan membuat manusia menjadi berubah hingga melakukan, akhirnya akan menjadi penyebab manusia beribadah kepadanya. Saya ulangi, bab ini menjelaskan bahwasannya perbuatan ghulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh akhirnya akan menjerumuskan manusia jatuh dalam perbuatan peribadatan kepada kuburan-kuburan tersebut dan penghuninya. Yang ketiga, bayan annaha idza ubidat sumiyat awsanan. Penjelasan bahwasannya kuburan-kuburan, yaitu kuburan-kuburan orang soleh tersebut, apabila sudah diibadahi maka akan disebut awsan, berhala. Kuburan tersebut kalau sudah diibadahi, orang-orang datang di sana untuk menyembah, untuk melakukan persembahan-persembahan, ritual-ritual ibadah, maka menjadi awsan, menjadi berhala. Walau kanat kubur as-salihin, meskipun itu kuburannya orang-orang soleh, li'anna al-wasan kullu ma ubida min dunillah min qabrin aw hajarin aw syajar. Karena berhala adalah, ini kemudian beliau menjelaskan tentang pengertian berhala. Berhala itu disebut berhala yaitu setiap yang disembah selain Allah berupa kuburan atau batu
atau pohon. Jadi kalau ada kuburan atau sebuah batu yang dikeramatkan atau pohon besar yang dianggap angker, kemudian orang-orang datang beribadah di sana, artinya melakukan ritual-ritual persembahan, sesajen-sesajen dibuat di situ atau meminta-minta kepada penghuninya. Ini semua bentuk peribadahan. Maka batu tersebut, pohon tersebut atau kuburan tersebut disebut dengan berhala karena disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penulis kitab untuk menjelaskan bab ini mencantumkan beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, sebuah hadis riwayat Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rasulullah SAW bersabda, awalnya beliau berdoa, kata beliau, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau mengatakan, sungguh besar murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Imam Mujahid, kaitan dengan firman Allah surat An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Allah Subhanahu wa taala, jelaskanlah wahai kaum musyrikin tentang Al-Lata wal Uzza. Al-Lata wal Uzza ini dua di antara berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Tentang dua di antara berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Qala, mereka mengatakan atau Imam Mujahid berkata, yaitu mentafsirkan ayat tadi, kana yaluttu lahumus sawiq. Dia adalah dahulu seorang yang suka membuat roti untuk mereka. Jadi dia suka membuat roti, kemudian dibagi-bagikan gratis. Famata, lalu dia meninggal. Fa'akafu ala qabrihi. Lalu orang-orang setelah mereka sering datang ke kuburannya, datang kuburannya untuk mengagungkannya, hingga akhirnya disembah. Di zaman Rasul sudah disembah. Awalnya, pertama ayat ini menunjukkan bahwasannya Lata dan Uzza ini adalah orang soleh. Ketika meninggal, kaumnya berbuat bulu terhadap kuburan orang soleh ini. Itu awalnya. Kemudian akhirnya generasi ke generasi hingga ilmu cabut, ya sebagaimana yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh, akhirnya disembah. Ini menunjukkan bahwasannya bulu terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjerumuskan kepada syirik, kepada peribadatan kepada mereka. Awalnya tidak beribadah, cuma mengagungkannya berlebihan, sampai itikaf di situ, beribadah kepada Allah di situ. Ini sebenarnya di antara bentuk pengagungan kepada kubur orang soleh. Tidak beda dengan kuburan orang yang lainnya dari kaum muslimin. Tidak harus dilebihkan. Nanti dijelaskan beberapa hal, termasuk bentuk pengagungan terhadap kubur yang dilarang. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibni Abbasin. Begitu juga sama dengan perkataan Al-Imam Mujahid, yaitu yang dikatakan oleh Abu Jauza, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana yaluttus sawiqa lil haji. Dia adalah orang
yang biasa membuatkan roti untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena memang haji itu adalah ibadah yang sudah ada sebelum Nabi SAW. Jadi orang jahiliyah juga berhaji. Ini menekankan tadi, menjelaskan, menegaskan tentang Lata dan Uzza. Tentang Lata, dia memang orang soleh dahulunya. Dalil berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was surja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang suka berziarah kubur, dan juga melaknat orang-orang yang membuat masjid atau tempat ibadah serta penerangan di atas kubur-kubur. Membuat penerangan di atas kubur-kubur. Baik. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dari bab ini maka ada beberapa faedah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu dalam bab tadi disebutkan bahwasannya membuat kuburan atau menjadikan kubur sebagai masjid atau sebagai tempat beribadah, ya, tempat ibadah, ini akhirnya atau sama dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai wasan berhala yang disembah. Jadi menjadikan kubur tempat untuk ibadah, ya, atau mengibadahi kuburan tersebut, beribadah kepada penghuni kubur tersebut, berarti telah menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ditekankan dalam doa Nabi SAW tadi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburku nanti menjadi berhala yang disembah. Menjadi berhala yang disembah. Hadis ini menegaskan bahwasannya kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya disembah, maka kubur beliau akan menjadi berhala yang disembah. Kata Nabi begitu. Wasanan yu'bad. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, dalam bab ini juga dijelaskan bahwasannya sebab peribadatan terhadap kubur atau peribadatan terhadap penghuni kubur orang-orang soleh tersebut awalnya adalah ghulu, berlebihan terhadap kuburan mereka, dalam pengagungan terhadap kubur-kubur mereka. Ini sekaligus tahdzir, peringatan agar kita menjauhi segala bentuk perbuatan ghulu terhadap kuburan, meskipun itu kuburan orang-orang yang jelas-jelas soleh. Siapa yang lebih soleh dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Itu pun Rasulullah SAW berlindung kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan tempat untuk beribadah. Dalam bab ini kata beliau, waqad dzakara fil bab kalam Mujahid. Dalam bab ini disebutkan ucapan al-Imam Mujahid terkait firman Allah tadi, afara'aitumul Lata wal Uzza. Wahai kaum musyrikin, terangkanlah tentang Lata dan Uzza. Kata Imam Mujahid, kana yalutu lahumus sabiq famata fa'aqaf ala qabri. Dia adalah seorang pembuat atau suka membuatkan roti untuk mereka. Lalu setelah meninggal, mereka yaitu kaumnya beritikaf, datang ke kuburnya dan beritikaf di sana, yaitu dalam bentuk pengagungan terhadap kuburnya. Beliau menjelaskan sababu ibadatil Lat wal ghulu fi qabri. Lata ini disembah, akhirnya disembah di zaman Rasul SAW disembah. Kata beliau, sebab orang-orang beribadah kepada Lata ini adalah ghulu terhadap kuburnya. Kan jelaskan tadi, dulunya mereka ghulu terhadap Lata. Hatta suara wasanan yu'bad,
hingga akhirnya setelah awalnya hanya gulu berlebihan, hanya pengagungan biasa, akhirnya menjadi berhala yang diibadahi. Wa hatta shara dzalika huwa sabab fi wuqu'i syirki fi qaumi Nuh. Bahkan perbuatan gulu terhadap kuburan sebagaimana pembahasan kita sebelumnya adalah sebab terjadinya kesyirikan yang pertama di kaumnya Nabi Nuh. Ya, mereka berlebihan pada kuburnya siapa? Enggak, di zaman Nabi Nuh. Dan ini kesyirikan pertama di muka bumi ini. Itu terjadi pada kaum Nabi Nuh dan penyebabnya juga gulu terhadap orang-orang soleh, terhadap dalam mengagungkan orang-orang soleh. Nah, mereka memang punya hak untuk kita muliakan, untuk kita agungkan, tapi kita dilarang melampaui batas dalam pengagungan terhadap para ulama, terhadap orang-orang soleh. Kemudian pembahasan berikutnya yang keempat, Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an kulli ma yakun sababan li ta'dhimil qubur. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang segala sesuatu yang menjadi sebab diagungkannya kuburan. Segala sesuatu yang menjadi sebab diagungkannya kuburan. Dan ini sudah jadi kaidah dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang dilarang, maka wasilah untuk menuju ke sana juga dilarang. Ketika dilarang mengagungkan berlebih-lebihan dalam pengagungan kubur, maka segala wasilah dan sebab yang dapat menjerumuskan orang ke sana juga dilarang. Wa min dzalika ja'lus suruji indaha. Di antaranya adalah membuat lentera atau lampu penerangan di kubur tersebut. Wa kadal bina 'alaiha, begitu juga membangun di atasnya, membikin bangunan. Lima yuqi'u dzalika min ta'dimiha fi nufusi ba'dil amah. Hal itu karena perbuatan ini akan menimbulkan pengagungan terhadap kubur tersebut di hati orang-orang awam secara khusus, ya kan, orang awam. Secara umum semuanya. Jadi ini alasannya. Diberi contoh di sini adalah membuat bangunannya, ya, dibangun, dipagari dan lain sebagainya, atau memberikan penerangan. Ini sebagai contoh. Dan sebenarnya maksudnya adalah segala hal, ya, segala hal yang akan menyebabkan adanya pengagungan di hati orang terhadap kubur ini, maka itu dilarang. Itu dilarang. Wa qad saqa fil bab hadis Ibnu Abbas tadi, dan di bab ini disebutkan tadi hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang membuat masjid-masjid, tempat-tempat ibadah dan juga penerangan-penerangan di sekitar kubur tersebut. Nah, oleh karena itu, jadi intinya apa saja yang menyebabkan pengagungan terhadap kubur. Oleh karena itu ketika seorang buat penerangan bukan untuk itu, tidak mengapa. Contoh di sebagian kubur, di tengah-tengahnya ada jalan memang yang dilewati oleh orang, ya kan? Ada kan? Kalau biasa kayak gitu kan, jalan itu di kubur, di antara kuburan. Nah, kemudian dibikin penerangan, tujuannya memang untuk menerangi jalan. Ini tidak mengapa. Jadi yang jadi masalah bukan karena kuburan terang atau tidak, ya kan? Masalahnya adalah ketika penerangan itu membuat orang mengagungkan kuburan tertentu. Itu pertama. Yang kedua, karena perbuatan tersebut adalah tadyi'il mal, ya, pemborosan terhadap harta, membelanjakan harta terhadap sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa faedah menerangkan kuburan? Kalau hanya menerangkan, buat penerangan untuk kuburan, apa faedahnya? Kan nggak ada. Beda kalau misalkan agar aman, ya kan? Mungkin kuburan tersebut buat persembunyiannya para pencuri. Nah, ini beda lagi. Ini bermanfaat boleh. Nah, oleh karena itu orang yang buat penerangan di suatu kubur tertentu, ya kan, dan tidak ada hajat yang lain, maka tujuannya tak lain adalah pengagungan, pengkhususan untuk kuburan tersebut. Dan ini tidak boleh. Dan ini masuk dalam larangan Rasulullah SAW tadi, bahwasanya beliau melaknat orang yang membuat penerangan di kubur. Sekali lagi, ini bukan larangan menerangi kuburan, ya, secara umum bukan.
Ketika ada hajat untuk menerangi kuburan itu boleh-boleh saja untuk keamanan, untuk ini. Qala Ibnu Qudamah, berkaitan dengan hadis tadi Ibnu Qudamah mengatakan, "Lau ubiha ittikhadus sarji 'alaiha lam yul'an man fa'lahu." Seandainya membuat lentera atau penerangan di sekitar kubur, pada kuburan-kuburan tersebut tidak dilaknat, seandainya dibolehkan membuat penerangan di kubur-kubur tersebut, niscaya tidak akan dilaknat orang yang melakukannya. Kata beliau, li'anna fihi tadhi'an lil mal ala ghairihi, karena perbuatan tersebut hanyalah membuang-buang harta tanpa manfaat. Wa ifratan fi ta'dhimil kubur asbaha ta'dhimil asnam, dan juga terhadap berhala. Nah, senada dengan itu Ibnu Taimiyah beliau berkata, bina'ul masjid wa israjul masabi' 'alal kubur mimma lam a'lam fihi khilafan annahu ma'siyatun lillahi wa rasulih. Membangun tempat ibadah dan membuat penerangan di atas kubur di antara perkara yang aku tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ulama. Artinya ada sepakat para ulama. Sepakat apa? Bahwasannya perbuatan itu adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini penegasan Ibnu Taimiyah bahwasanya para ulama sepakat perbuatan tersebut adalah maksiat yang harus ditinggalkan. Wa qala, beliau juga mengatakan, iqadul masabi fi hadhil masyayikh mutlaqan la yajuz bila khilafin a'lamhu lin nahyil warid. Menerangkan lampu, membuat penerangan maksudnya, dalam tempat-tempat seperti ini secara mutlak, yaitu yang tujuannya untuk pengagungan terhadap kubur-kubur, ini tidak boleh dan tidak ada khilaf sepanjang saya ketahui, karena terdapat larangan terhadap perbuatan tersebut. Sekali lagi ini penegasan larangan segala sesuatu yang menjadi sebab pengagungan terhadap kuburan tertentu, meskipun itu kuburan orang soleh. Baik, pelajaran berikutnya yaitu da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku kelak menjadi berhala yang disembah. Kata beliau, wa qad istajaballahu du'a nabiyhi fi hadza, dan Allah benar-benar telah mengabulkan doa nabinya dalam masalah ini. Bagaimana itu? Ibnu Taimiyah mengatakan, wa qad istajaballahu da'watahu, Allah Ta'ala benar-benar telah mengabulkan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Falam yattakhid walillahil hamdu wa salam, dan alhamdulillah kubur beliau tidak pernah dijadikan berhala yang diibadahi. Kama tukhida qabru ghairihi, sebagaimana kubur Nabi selain beliau telah dijadikan berhala yang diibadahi. Masyhur ya kan, bahwasanya orang ahli kitab kebiasaan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, bahkan diibadahi. Bal wala yatamakkan ahadun minad duhul ila hujratihi ba'da an bunyatil hijrah. Kata beliau, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kamar beliau setelah dibangunnya kamar, setelah kamar tersebut dibangun. Wa qabla dzalika ma kanu yumakkinuna ahadan min an yadkhula ilaiha liyad'u indahu. Bahkan sebelum itu mereka para sahabat melarang siapapun untuk masuk ke dalam kamar yang ada kubur Nabi SAW untuk berdoa di sana, tidak boleh. Wala yusalli indahu, dilarang juga sholat di sana, tidak ada sama sekali. Wala ghairu dzalika mimman yaf'al inda qabri ghairihi, dan perbuatan yang lain dari perbuatan-perbuatan yang biasanya dilakukan dalam kuburan-kuburan selain kuburan beliau. Alhamdulillah. Nah, riwayatnya bahwasannya disebutkan juga bahwasannya
kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, tepatnya di tempat yaitu wafatnya beliau. Beliau dikuburkan di kamar tersebut. Dijelaskan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau masih hidup, ketika Aisyah masih hidup, beliau melarang siapapun yang masuk ke kamar tersebut. Melarang siapapun yang masuk ke kamar tersebut, masuk ke rumah beliau, kecuali orang yang memang bertujuan untuk bertemu dengan Aisyah. Artinya tidak ada seorang pun yang masuk ke mendatangi kubur Rasul SAW selama hidup Aisyah. Disebutkan fa innahu fi hayati Aisyah maka la ahadun yadkhul illa li ajliha. Selama hidup Aisyah radhiyallahu anha tidak ada seorang pun yang masuk kecuali tujuannya untuk menemui Aisyah. Yang masuk ke sana tidak ada yang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam takun tumakin ahadan an yaf'al inda qabri syai'an mimman anhu. Dan Aisyah selama hidupnya melarang siapapun masuk ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh beliau. Wa ba'daha kanat mughlaqatan ila an udkhilat fil masjid. Setelah Aisyah wafat, rumah tersebut dikunci. Rumah tersebut dikunci sampai masjid dibangun, diperluas sehingga rumah tersebut masuk dalam area masjid. Fasudda babuha. Setelah masuk dari masjid, pintu tersebut pun ditutup. Enggak ada pintu sekarang. Di zaman Aisyah, setelah Aisyah wafat dikunci, tapi pintu ada. Setelah dibangun masjid dan masjid diperluas sehingga rumah Aisyah masuk ke dalam masjid, area masjid, lalu rumah tersebut pintunya pun dibangun. Ya, ditutup pintu tersebut. Wa buniya 'alaiha haitun akhar. Kemudian dibangun lagi dinding yang lain. Dinding yang lain di luar dinding kamar tersebut. Kullu dzalika syianatan sallallahu alaihi wasallam an yutakhad baituhu aidan wa qabru wasanan. Semua itu tak lain dalam bentuk penjagaan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam agar rumahnya tidak dijadikan tempat kunjungan dan kuburnya tidak dijadikan berhala yang disembah. Adapun orang-orang bodoh ya yang ke sana kemudian dia berteriak, membaca sesuatu, mengangkat tangan, ya kan? Bahkan ada yang salat menghadap ke sana, itu pada hakikatnya di luar. Dia berada di luar kubur, di luar rumah, bahkan di luar dinding yang telah dibuat untuk menyekat kamar dan rumah Aisyah yang di dalamnya ada kubur Rasul SAW sekaligus dua sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Baik. Intinya dari pembahasan ini beliau jelaskan bahwasannya wudu dan melampaui batas dalam pengagungan terhadap kubur-kubur dan para wali, orang-orang yang soleh adalah sebab yang menjerumuskan seseorang akhirnya dia akan menjadikan kubur-kubur tersebut menjadi wasan, menjadi berhala yang akhirnya akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya diperingatan agar siapapun menjauhinya dan memperingatkan orang lain agar menjauhi perbuatan tersebut dulu melampaui batas dalam pengagungan kuburan orang-orang yang saleh. Adapun yang disyariatkan terhadap kuburan-kuburan termasuk juga kuburan orang-orang soleh, yang pertama adalah ziaratuha lil i'tiad wal i'tibar. Menziarahinya, ziarah ke sana untuk mengambil pelajaran dan mengambil ibrah, ya, dan untuk mengingat kematian serta mengingat kehidupan akhirat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi dan ini perbuatan sunnah. Rasulullah memerintahkan dan menganjurkannya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah ziarah tersebut. Sesungguhnya karena hal tersebut akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dan riwayat yang lain mengingatkan kalian kepada akhirat.
Yang kedua yang dilakukan di kubur yaitu berdoa untuk penghuninya yang muslim, karena dilarang berdoa kepada orang kafir yang sudah meninggal. Mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan agar dilapangkan kuburnya, mendoakan agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, diantaranya dilakukan ketika berziarah ke kubur syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh meletakkan apapun dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut. Tidak boleh. Ya, seperti tadi di sini disebutkan seperti pencahayaan, ya, atau lentera, ya, pencahayaan atau cahaya, atau bangunan. Ini banyak, kalau bangunan ini banyak sekali bangunan, bahkan sampai dipagar, dipagar sampai dibikin kubah-kubahan. Nah, ini termasuk ini dilarang, termasuk dalam larangan tadi. Bukan saya yang larang, Rasulullah yang larang. Ya, gua sutur, ini sutur, jadi tutup tertentu. Mungkin maksudnya adalah pagar-pagar gitu ya. Nggak boleh. Wakibab dan juga kubab dan yang lainnya. Adapun kuburan, baik itu orang soleh dan kaum muslimin sama-sama, ya kan. Maka boleh diberikan mungkin tanda agar tidak agar orang agar tanda penjelas ini kubur, dan tanda bahwasanya kubur fulan boleh, tapi melebihi itu ya boleh, tidak boleh. Mungkin diberi tanda ini kubur, ya kan? Karena di kubur itu ada adat tertentu, tidak boleh melangkahi kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh ini ada adat tertentu. Maka seorang bermuamalah, maka seorang berbuat dengan suatu kubur kaum muslimin sesuai dengan adab-adab Islam, tidak melebihinya, tidak melampauinya. Di antara adabnya adalah ketika masuk kuburan baca assalamualaikum ya ahla diyar dan seterusnya. Kemudian di antaranya adalah melepas alas kaki kalau tidak ada bahaya di sana. Kalau ada bahaya tidak mengapa dipakai lagi. Ya, seperti minyak duri dan sebagainya boleh. Tapi pada asalnya lebih utama dilepas. Kemudian nyampe di sana mendoa kepada Allah untuk kebaikan penghuni kubur tersebut. Dan yang paling utama adalah seorang mengambil ibrah pelajaran dari kejadian yang menimpa siapa yang ada di kubur tersebut. Bisa jadi dia dulu orang hebat apapun dia, di sini akhirnya ya mati juga. Dan wallahi kematian adalah sebaik-baik pemberi nasihat. Ketika seorang dalam keadaan gembira, dalam keadaan lapang, kalau dia melihat kematian, maka bentuk kelapangan yang dia dapatkan tidak akan melalaikan dia. Ya, sebagaimana ketika dia mungkin sedih, kalau dia ingat kematian, maka kesedihan ini tidak akan membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedih apapun dia, sebesar apapun musibah menimpa dia, pasti akan berakhir di sini. Seperti apapun nikmat yang dia dapat ketika itu, seandainya dia mendapat nikmat, semua juga akan berakhir ke sini. Jadi mengingat kematian itu sangat besar faedahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut, ya kan? Aksiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ini mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Masih banyak waktu, mungkin ada pertanyaan. Ya, langsung. Hadali. Boleh. Yang dekat dulu. Ya. Yang punya kamera. Jadi saya pernah sholat Ustaz di satu masjid, gitu ya. Di depan masjidnya itu kayak ada tembok penghalang. Jadi kayak gini Ustaz di sebelahnya. Di situ ada kuburan Ustaz. Iya. Lalu saya sholat di situ. Hukumnya ya apa Ustaz? Hukum sholatnya? Enggak, karena iya. Pertama kita bahas adalah tentang membuat masjid karena di atas kubur. Ini maksudnya bukan di atas kuburannya, tidak.
Tapi bukan khusus untuk di atas kubur, tapi mencakup semua masjid yang dibangun memang untuk mengagungkan kubur ini. Larangan tersebut berkaitan dengan itu. Masjid yang dibangun meskipun itu enggak di atas kuburan atau meskipun hanya di sampingnya, kanan, kiri, selama tujuannya adalah untuk mengagungkan kubur tersebut. Karena meyakini bahwasanya tempat ibadah di situ lebih utama daripada yang lainnya, ya, agar dia lebih dekat kepada Allah dengan adanya kuburan tersebut, ini yang dilarang, masuk larangan di sini. Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburannya ini. Bukan berarti pas di atasnya, tidak. Mau di belakangnya, mau samping kanan, samping kiri. Kembali tadi, masjid ini tujuan dibangun untuk apa? Larangan tersebut ketika masjid ini dibangun memang dikhususkan karena adanya kuburan tadi. Ini masuk dalam laknat tadi dan tidak boleh adanya masjid tersebut. Makanya para ulama mengatakan kalau ada masjid yang seperti itu memang ditujuankan seperti itu, dilihat mana yang lebih dulu. Kalau lebih dulu makamnya, maka kuburnya dihilangkan. Apa? Kalau dulu kuburnya, masjidnya yang dipindah. Makamnya dipindah. Kalau masjidnya duluan, makamnya yang dipindah. Enggak, makamnya dulu. Kalau makamnya duluan sebelum masjid, masjidnya yang dipindah. Di Ampel itu saat perkembangan maju ke barat, saya waktu bikin fondasi waktu kecil itu ikut membangun, ikut kerja bakti. Itu ada makam sehingga dinaikkan, diginikan saat. Baik. Ini kembali ke tadi sebenarnya. Jadi nggak semua kubur. Ini kaitan sama masjid yang dibangun memang karena ada kubur itu. Beda kalau memang orang itu mau bangun masjid, tapi karena tanahnya terbatas. Kemudian ada kubur yang memang perlu pengisiran kubur. Ini beda lagi ini. Ini kan nggak ada kaitannya sama pengajuan kubur ini. Maka ini boleh dipindah, boleh. Karena ada maslahat di situ. Maslahat untuk membangun masjid. Ini kaitan dengan memang masjid itu dibangun karena adanya kubur tadi. Ya, untuk mengagungkan kubur tadi. Ini kuburannya orang soleh. Sebagaimana orang-orang tadi, orang-orang di zamannya Nabi Nuh, orang-orang di zamannya Lata wal Uzza ini. Mereka ketika meninggalnya Lata Uzza orang soleh ini, mereka membangun tempat-tempat ibadah mereka di sana. Disebut ya'takifuna 'alaiha. Mereka iktikaf beribadah di sana. Berarti menjadikan tempat ibadah di dekat kuburan tersebut. Ini yang dilaknat. Ini yang dilarang. Jadi kembali ke tadi. Nah, oleh karena itu jika ada masjid memang dijadikan dijadikan tujuannya karena adanya kuburan, pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan ini, maka dilihat mana yang lebih dahulu. Kalau kuburan yang terlebih dahulu ada, masjid yang dihilangkan. Kalau masjid yang terdahulu, maka kuburannya yang dipindah. Kenapa Ustaz? Tadi karena hal ini akan menyeret kepada kesyirikan. Karena ini dilarang oleh Rasulullah, sebabnya karena akan menyeret kepada kesyirikan. Mungkin ada orang yang bilang tidak ada kok kesyirikan di situ. Iya sekarang, masih awal-awal. Ini juga yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Ini juga yang terjadi pada Lata wal Uzza yang disembah di zamannya Nabi SAW. Dan kita jelaskan tadi kaidahnya, segala sesuatu yang dilarang dalam Islam dilarang juga wasilah dan sebab yang menjerumuskan sana Allah Ta'ala. Ustaz, berarti yang masjidnya dibangun terus sampingnya kuburan nggak dikasih pembatas kayak pagar tembok ya. Itu gimana? Tembok. Berarti ini kaitan sama sholat menghadap kubur ya kan? Sholat menghadap kubur kayaknya ini pembahasan lain. Bahkan pembahasan sebelumnya katanya Rasulullah bersabda, la tusalli ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Jangan ini, ya maksudnya. Tidak boleh, ini dalil hadis ini menjelaskan tidak boleh sholat menghadap kubur. Para ulama mengatakan sholat tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sholat menghadap kubur. Wah, bersengaja sholat menghadap kubur. Walaupun itu di samping kiri kanan enggak baik. Bagaimana dengan adanya tembok? Makanya para ulama mengatakan harus ada sekat. Harus sekat. Terus bagaimana dengan misalkan ada masjid yang kebetulan ada kuburan? Kuburan bukan untuk diagungkan, biasanya kan kebetulan kan di depannya ada kuburan. Apa perlu ada tembok? Jawabannya tidak perlu, karena sudah masjid ada tembok. Antum tidak sholat menghadap
Kubur sudah menghadap pada dinding. Meskipun ada kubur di baliknya sudah ada dinding. Tidak apa-apa. Karena memang realitanya nggak tahu di Indonesia apa ada. Saya cuma mendapat sekali. Itu pun dalam masjid tapi di belakang. Realitanya di sebagian tempat, khususnya di Timur Tengah ya, di Iran, di tempat-tempat Syiah itu memang kuburan nyata ada di depan masjid. Bukan di depannya masjid, bukan di masjid bagian depan. Dan ini dilakukan. Jadi mereka menghadapnya ke kuburan memang. Kuburan ada di depannya. Dibagi orang-orang Iran ini sholat, dia sholat sendiri. Betul. Memang kuburiyun memang Syiah itu kuburiyun asalnya. Jadi pembatas tadi sudah dianggap sebagai sahnya sholat. Ya, sudah cukup membatasi bahwasanya orang itu sholat tidak menghadap kubur, meskipun searah. Kalau kita katakan tapi kan ke arah kubur, ketentuannya mana, seberapa jauh, ya kan? Kita kalau sudah menghadap ke barat, ya pasti ada kuburan nanti termasuk saya. Tapi sutra dinding masjid yang sudah untuk menjadi pembatas. Berarti kalau kuburan itu lebih dulu kita dilarang untuk sholat di situ karena untuk masjid itu pengagungan untuk betul. Ini khilaf ulama, tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh sholat di masjid seperti itu. Tidak boleh kita meramaikan masjid yang dibangun untuk tujuan pengagungan dan pemakaman. Ya. Nah, tidak boleh. Kan saya tidak menyembah, gitu kan? Sekali lagi tidak menyembah kepada kuburan. Sekali lagi hal tersebut adalah wasilah. Dan larangan tersebut sebagai bentuk menutup jalan menuju kepada peribadatan kepada kuburan tersebut. Banyak orang yang engkel, saya sama sekali tidak menyembah kuburan. Iya benar, saya tidak menyembah, tapi itulah wasilah. Jadi sama orang generasi penerusnya Ustadz yang tadi diceritain Pak Zaki tadi, sama generasi penerusnya itu sudah di tembok, sehingga kita sholat di situ sah atau tidak? Kalau sahnya ini berkaitan sama sah sama enggak ya. Kalau sah sama enggak khilaf sekali para ulama. Khilaf, ada yang mengatakan sah selama memang sama sekali tidak ada pengagungan. Tapi kaitan sama boleh dan tidak, sebaiknya tidak sholat di tempat itu. Kenapa? Karena itu termasuk dalam rangka meramaikan masjid tadi. Yang mana masjid tadi memang dibangun untuk pengagungan terhadap jenazah itu. Kubur ya. Tidak ada yang mengagumi jenazah itu tidak ada. Satafwan. Nah, betul. Kalau Ustadz di Jakarta khususnya masjid-masjidnya orang Betawi itu pasti di depannya ada kubur. Karena biasanya masjid itu yang wakaf yang itu. Bagaimana? Allah Ta'ala Ya. begini aja, silakan. Afwan saya lebih condong dari apa yang dikatakan Ustadz. Kalau sudah ada tembok kan kita tidak melanggar. Iya. Situ pokoknya yang penting tidak mengagungkan kuburan itu gitu loh. Dibalik itu. Tapi ada baiknya coba kalau pas nyampe di Betawi ada ustadz, tanyakan ustadz yang sana karena dia yang lebih tahu wakilnya Yo geger Nah, pasti ada tempo. tidak usah jauh-jauh ini di Johor sini. Ini masjid Johor ini Haji Soleh. Di depannya tembok sudah. Alhamdulillah. Berarti saya sembahyang Haji Soleh harus terima apa Jadi anak pikir supaya tidak jadi perdebatan khilafiyah yang prinsip selama tidak mengkultuskan kuburan yang ada itu dan ada tembok ya sudah. Iya. Di tembok itu sutra sudah. Nah, Kalau keputusan itu tidak boleh kan Ustaz ya? yang Keputusan tidak boleh. siapa? Yang memutus itu siapa? Beliau tanya kalau ada keputusan. Kalau nggak ada keputusan ya boleh. Kalau nggak ada keputusan. Kalau itu jelas. Saat ini ada pertanyaan, ada nyucuk ini saya. Kita tahu Islam di Tanah Jawa ini seperti para wali. Misalkan kita ziarah wali ke Sunan Ampel, Sunan Bonang ya. Tujuan kita hanya mengingatkan kepada kematian yang Ustaz tadi sebutkan, mengingatkan apa risalah, berbondong-bondong kita naik bis. Apakah itu boleh atau tidak? Tujuannya tidak ada lain, hanya mendoakan, mengingat akan kematian. Kalau tujuannya semata-mata itu ya, dua hal tersebut, mengingat kematian, terus apa lagi? Mendoakan. Mengingatkan akhirat.
ingin tahu bagaimana sejarahnya para wali itu. Iya. Setidaknya itu aja. Kalau ingin tahu sejarah, lihat di buku bisa. Terus, kalau tujuan untuk ingat mati, ingat akhirat, kuburan yang dekat saja. Nah, ini biaya. Dan yang lebih mengesankan kalau kita mau ziarah kubur, datanglah kepada makom orang tua kita, kakek nenek kita. Itu lebih mengesankan karena kita tahu bagaimana jasa mereka kepada kita. Itu yang lebih mengesankan kepada kita. Coba kemudian ingatkan bagaimana jasanya. Kemudian minta hadirkan bahwasanya orang tua kita dalam kubur tersebut membutuhkan kebaikan dari kita. Sedang benar-benar membutuhkan kebaikan kita, pasti akan lebih berkesan bagi kita. Daripada datang kepada ini. Kalau cuma sejarah, banyak. Gak harus datang ke sana. Datang ke sana udah capek, nggak sempat baca, udah ngantuk. Buang-buang. Ya, heran insyaallah. Banyak cara yang lain. Satu lagi Pak Ustaz, berkaitan dengan wanita ke kuburan. Wanita ke kuburan. Ya, berkaitan dengan itu. Kalau Nganter. misalnya keluarga kita mau ziarah kubur, bagaimana sikap kita? Ke kuburan. Datang Oh, ke kuburan ya Allah Rabbi. Baik. Untuk perempuan, larangan tadi adalah larangan sering-sering. Sering-sering ziarah kubur. Jadi bagi perempuan tidak seperti laki-laki dalam ziarah kubur. Ya, perempuan boleh ziarah kubur tapi tidak boleh sering-sering. Karena dalam riwayat ini disebutkan zawarat. Zawarat itu sifat mubalaghah. Larangan tersebut bagi orang yang sering-sering, perempuan yang sering-sering. Zawarat itu perempuan yang sering-sering ziarah. Larangan seperti itu. Adapun berkunjung secara aslinya bagi perempuan pun sunnah. Boleh, asal jangan sering-sering. Kalau laki-laki boleh. Suaminya berarti harus tegas Ustaz ya. Duh, Suaminya harus tegas. Apa itu? Tidak nyambung. Cukup ya. Suruh makan di luar. Baik, anak kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan memberikan kita taufik memudahkan Amin. mengikuti apa yang telah kita ilmui. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.